dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan hidup. Allah lah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji kita. Siapa yang paling terbaik amalnya dalam kehidupan ini. Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan pahala disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mati, maka nanti kita akan dibangkitkan di alam padang mahsyar nanti. Dan ketika itu manusia dibagi dua kelompok. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang kafir yang mereka digiring oleh malaikat secara gerombol bergerombolan ke dalam neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika mereka sampai di depan pintu neraka jahanam, maka kemudian para penjaga neraka jahanam itu bertanya, bukankah telah datang kepadamu para pemberi peringatan dahulu, wahai orang-orang yang dimasukkan nanti ke dalam neraka jahanam? Maka mereka menjawab, betul, tetapi haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang kafir, mereka akan abadan abada di dalam neraka jahanam. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika kelompok ini digiring sehingga kemudian sampailah di depan pintu surga, maka penjaga surga kemudian bertanya, menyambut mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi engkau wahai penduduk-penduduk surga. Disambut dengan penuh kebahagiaan dan penghormatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran dari kehidupan kita setelah mati. Masalahnya bukan di matinya, tetapi bagaimana kita menghadapi kehidupan setelah kita mati. Dan hal ini tergantung kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini yang hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang perbandingannya luar biasa. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bagaikan 1000 tahun kehidupan dunia. Kita nggak ada umur yang 1000 tahun zaman sekarang. Paling banter umur 100 tahun. Ada yang 143 tahun kemarin di televisi. Tapi ya rata-rata antara rentang 70-80 tahun kita sudah banyak yang meninggal di antara kita. Sebentar kita dalam kehidupan ini. Dan kehidupan dunia yang sebentar ini yang menentukan akhirat yang abadi. Dan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala lah, kehidupan kita yang hanya puluhan tahun ini harus memiliki kualitas yang luar biasa. Di tengah kesingkatan umur kita ini, kewajiban kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari murka Allah. Kita sekarang sok tampang hebat, padahal kehebatan yang kita miliki itu hanyalah karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Cobalah kita bermuhasabah, apa sih yang hebat dari kita? Fisik kita ini hanyalah sebuah fisik,
yang tulang terbungkus oleh daging, yang tergores sedikit saja dicakar kucing berdarah kita, yang tersenggol paku di tengah jalan keluar darah kita. Kita tampak hebat karena Allah memberikan kehebatan itu. Kita diberikan kesehatan karena Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ketika Allah mengambil apa yang kita miliki, maka kita tidak mampu untuk menolaknya. Sekarang kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amanah, kedudukan, pangkat, jabatan, pekerjaan, tanggung jawab di rumah tangga, tanggung jawab di pekerjaan kita, di instansi, di pemerintahan kita. Maka hakikatnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Hanya dalam kedipan mata apa yang sekarang kita miliki akan hilang. Sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita. Orang yang dalam posisi tinggi tiba-tiba jatuh ke derajat yang serendah-rendahnya derajat. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, marilah kita sikapi hidup dan kehidupan dunia ini dengan bijak. Kita harus memahami jati diri kita siapa. Jangan kita mampu disesatkan oleh setan yang berkecimpung, yang berkecamuk dalam hawa nafsu kita ini. Karena hawa nafsu kita inilah yang di situ muncul setan yang membuat kita kadang lupa dengan jati diri kita, sehingga kita merasa bahwa diri kita hebat. Padahal nanti ketika di hari pembalasan, ketika dikumpulkan, ketika dihisab, setan, iblis yang memprovokasi kita untuk mengikuti hawa nafsu kita akan berlepas tangan. Dia akan lari dari tanggung jawabnya. Ditinggalkanlah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menghadapi hidup dan kehidupan ini agar waktu yang singkat dalam hidup ini kemudian berkualitas, bisa meraih keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua hal yang harus kita kokohkan, yang harus kita kuatkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah iman kita. Perbaiki iman kita, kuatkan iman kita. Kalau selama ini iman kita goyah dengan berbagai macam cobaan hidup, kesenangan hidup, hati-hati. Sekarang zaman makin edan, penggerogotan iman, pendangkalan iman pun semakin hebat. Kadang-kadang halus sekali. Bisa jadi pekerjaan kita ini bisa mengalahkan Tuhan kita Allah. Bisa jadi hobi kita ini bisa mengalahkan akidah kita. Hati-hati. Tempatkanlah sesuatu sesuai proporsinya, sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kita Allah. Karena kita ini makhluk ciptaan. Yang paling paham tentang kita adalah Allah. Apa yang kita miliki, akal kita terbatas. Sehebat orang, sepintar apapun dia tidak akan mampu menembus 7 lapis langit. Bahkan 7 lapis bumi pun tidak akan sanggup dia. Akal yang kita miliki terbatas. Kalau tanpa adanya bimbingan dari Allah, tentulah kita akan tersesat di dalamnya. Oleh karenanya, perbaiki iman kita. Kuatkan iman kita. Apa itu iman? Iman terbungkus dalam kalimat syahadatain kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Artinya itu adalah janji hidup mati kita, bahwa kita akan dengan rela tulus hati akan mematuhi segala perintah Allah dan Rasulullah dalam hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana janji kita di institusi kita, di TNI kita ada punya janji. Kita sudah punya janji dengan Allah. Kita janji untuk menjadi hamba Allah. Kalau sekarang kita adalah hamba bagi negara kita ini, kita totalitas berbakti kepada bangsa dan negara ini. Sebelumnya kita sudah mengikat janji bahwa kita akan totalitas menjadi hamba Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, aktivitasku, hidup matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Artinya
bahwa hidup kita tidak ada kecuali harus berdasarkan peraturan dan ketetapan Allah. Jadi nggak bisa kita di masjid ikut aturan agama, tetapi bermasyarakat semau-maunya. Nggak bisa. Seluruh aktivitas kita, ibadah yang ritual, ibadah yang sosial, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi muslim, apapun posisi dan kedudukanmu, maka engkau harus tetap taat nomor satu kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada selain Allah dan Rasulnya. Perbaiki iman kita dan kuatkan iman kita. Hidup dengan iman, mati bersama iman. Kita bertemu dengan Allah pun membawa iman. Maka Allah janjikan kepada kita bahwa kita akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang luar biasa dari Allah. Assalamun alaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagimu wahai penduduk surga. Masuk ke surga ya Allah. Silakan kau nikmati surga itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, yang kita lakukan adalah perbaiki amal soleh kita dan kuatkan melaksanakannya. Yang kita bawa ketika kita mati bukan jabatan, bukan harta, bukan anak istri, nggak dibawa. Yang dibawa, yang disetorkan nanti, yang menemani kita, yang paling setia adalah amal soleh kita. Amal soleh itu landasannya ada dua. Keikhlasan, niatnya benar, dan melaksanakannya benar. Ini landasan amal soleh. Niatnya harus benar, cara melaksanakannya harus benar. Jadi kalau kita ingin bersedekah, contoh kecil, niatnya harus karena Allah, jangan karena yang lainnya. Saya sudah karena Allah, tapi kemudian caranya salah. Caranya salah bagaimana? Dia bersedekah tapi kemudian menyakiti orang yang disedekahinya. Maka di dalam beramal soleh, niatnya harus karena Allah lillahi ta'ala, bukan hal yang lainnya. Dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kita dalam rumah tangga, maka rumah tangga harus niatkan karena Allah. Kita punya anak, punya istri, kita berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Maka niatkan berangkat dari rumah karena Allah. Ya Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berangkat kita ke kantor, niat kita karena Allah, mencari rezeki, ikhlas kita. Kemudian kita jangan lupa, amaliyah apa yang kita lakukan itu adalah harus sesuai dengan ketetapan Allah. Di rumah tangga, tegakkan aturan berdasarkan rumah tangga yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Laki-laki suami sebagai kepala rumah tangga harus punya wibawa di dalam. Di pekerjaan pun sama. Pekerjaan harus sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana tanggung jawab etos kerja yang begitu ditekankan di dalam Islam. Bagaimana kejujuran yang harus ditekankan di dalam Islam. Bagaimana amanah terhadap ketika dipercaya, diberikan kepercayaan, sebuah amanah harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka Islam sudah mengajarkan hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya yuk, selagi masih ada kesempatan yang tersisa ini, mari kita sama-sama perbanyak amal soleh kita, yang insya Allah amal soleh ini akan membuat Allah ridho kepada kita. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita, gak sepadan dengan amal soleh kita. Amal soleh yang kita lakukan intinya meraih, mencari ridho Allah. Bagaimana Allah ridho kepada kita? Karena kalau kita hitung-hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau nikmat Allah engkau hitung-hitung, gak terhitung oleh kita. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman wal Islam, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang nanti memasuki surganya Allah dengan salaman, dengan penyambutan, dengan keselamatan, penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga negeri yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah berikan
ketenangan, ketentraman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.